Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yuningsi dari kelas TI 23K dengan NIM 2305149. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu aplikasi web berbasis Laravel yang berjudul IT Asset Monitoring System. Nah, aplikasi ini saya bangun untuk membantu perusahaan memantau, mencatat, dan mengelola seluruh aset IT-nya secara terpusat dan real-time, mulai dari pengadaan sampai penghapusan aset. Untuk rancangan arsitekturnya, sistem ini saya bangun menggunakan arsitektur 3 lapis atau bisa disebut dengan 3-tier arsitektur, yang memisahkan antara lapisan presentasi, lapisan logika bisnis, dan lapisan data. Pola desainnya menggunakan MFG atau Model View Controller yang merupakan standar dari framework Laravel. Nah, di lapisan front end, saya pakai HTML5 dan Bootstrap 5 supaya tampilannya responsif di semua perangkat. Untuk rendering, tampilan dinamis saya pakai Blade Template, engine bawaan Laravel, dan untuk visualisasi data di dashboard saya pakai Chart.js. Nah, di lapisan backend atau application layer, saya menggunakan controller untuk menerima request dari user, model dengan Eloquent ORM untuk mengelola data ke database, dan middleware untuk mengatur autentikasi serta otorisasi akses berdasarkan role pengguna. Nah, untuk yang terakhir, lapisan database yang saya gunakan adalah MySQL dengan total 11 tabel utama yang saling berelasi. Di sini ada detail high access untuk per role. Sistem pertama, administrator yang punya akses penuh ke seluruh fitur dan konfigurasi sistem. Terus yang kedua, ada teknisi IT yang fokus mengelola operasional aset sehari-hari seperti pencatatan, pemeliharaan, dan update status aset, tapi tidak punya akses untuk menghapus data aset. Nah, untuk yang ketiga yaitu manajer aset yang bertanggung jawab pada pengadaan, vendor, dan penugasan aset secara strategis. Dan keempat yaitu pimpinan atau viewer yang hanya punya akses baca atau read only untuk keperluan monitoring dan pengambilan keputusan, termasuk bisa ekspor laporan ke PDF atau Excel. Nah, jadi setiap role-nya itu punya menu sidebar dan hak akses yang berbeda-beda sesuai tanggung jawabnya. Untuk struktur datanya, sistem ini tuh memiliki 11 entitas utama yang saling berelasi, yaitu user, roles, ada aset kategoris, lalu aset location, vendors, ada aset assignment, maintenance schedule, maintenance logs, purchase order, activity logs. Nah, relasi antar tabelnya sebagian besar berupa one to many. Contohnya, satu kategori bisa memiliki banyak aset, satu user bisa menerima banyak penugasan aset, dan satu jadwal pemeliharaan bisa menghasilkan satu atau lebih log maintenance. Nah, pertama saya login sebagai administrator. Nah, setelah berhasil masuk ke halaman dashboard, di sini kita bisa melihat ringkasan total aset, jumlah aset aktif, aset yang sedang maintenance, dan penugasan aktif. Ada juga grafik status dengan grafik donut chart ya. Dan ada juga tabel jadwal pemeliharaan yang akan datang dalam 30 hari ke depan. Masuk ke menu data aset. Di sini saya bisa melihat seluruh daftar aset IT perusahaan lengkap dengan filter berdasarkan kategori, status, dan lokasi. Juga ada fitur pencarian. Di sini saya mengaktifkan fitur status aktif ya. Nah, di sini sudah muncul untuk yang aktif-aktif aja. Lanjut ke menu peminjaman aset. Nah, di sini bisa melihat seluruh daftar aset IT perusahaan. Bisa melihat riwayat penugasan aset ke karyawan dan menugaskan aset baru ke user tertentu. Masuk ke menu pemeliharaan. Nah, saya bisa membuat jadwal maintenance untuk aset tertentu. Nah, di sini kita sedang mencoba membuat ya jadwal pemeliharaan untuk tanggal 15. Untuk tekniknya itu Joko Prasetyo. Jenis pemeliharaannya korektif. Coba kita buat simpan, dan di sini sudah muncul riwayatnya.
statusnya. Nah, di sini kita masuk ke menu vendor. Nah, di situ tersimpan data supplier pengadaan aset tuh. Semisal ada PT Mitra Komputindo. Masuk ke menu purchase order. Nah, di sini saya bisa ngebuat update atau membuat atau mengupdate status pengadaan barang. Nah, misal saya update dikirim untuk tanggal hari ini ya. Kita misal simpan. Nah, jadi statusnya juga langsung berubah dikirim. Kita lanjut ke menu laporan dan analitik. Nah, sistem tuh nampilin ringkasan inventaris isi per kategori dan per status, serta ada laporan depresiasi nilai aset berdasarkan tahun pemakaiannya juga. Selama proses pengembangan tuh tentu ada beberapa kendala yang saya temui. Nah, salah satunya adalah saat pertama kali ngejalanin perintah migrate, muncul error for NK constraint. Nah, ternyata tuh penyebabnya ya karena urutan file migration saya tuh nggak berurutan gitu atau belum sesuai. Tabel annex seperti asset assessment dibuat lebih dulu sebelum tabel induknya, yaitu tabel aset dan tabel user terbentuk. Solusinya ya saya urutkan ulang file migration sesuai dependensi antar tabel supaya tabel induk seperti role, user, aset kategoris, dan aset tuh dibuat lebih dulu sebelum tabel-tabel yang memiliki for NK ke tabel tersebut. Setelah diurutkan ulang, lalu ngejalanin PHP Artisan Migrate Fresh, errornya tuh langsung hilang dan semua tabel tuh berhasil dibuat dengan baik dan benar. Oke, jadi kesimpulannya IT Asset Monitoring System ini tuh saya bangun pakai arsitektur MFC Laravel dengan sistem RBAC untuk 4 role pengguna dan dashboard yang bisa nampilin data aset secara real time. Semoga aplikasi ini tuh bisa beneran bermanfaat buat perusahaan dalam mengelola aset IT-nya dengan lebih rapi dan efisien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.